Aku kirim ke Cimai juga. Makasih ya. Baik, makasih juga. Ini Bapak tadi Ibu. direkam nggak Pak Loki? Kenapa? Kalau ada rekamannya nggak di PDF Iya, renungan ini? Lagu ini lagunya. direkam. Oke. Oh, Tadi saya lampunya mati listriknya jadi nggak bisa masuk. Iya, Yang jam direkam ini. Heeh. Oke sayang. oke. Ya, Deros, Baik. makasih. oke. Bapak Ibu, ini kan bulan Maria. Jadi kita awali tadi oleh Bu Ros sudah diawali dengan lagu yang indah. Kita sekarang bincang-bincang, ngobrol mengenai Bunda Maria. Bunda Maria luar biasa ya. Nanti kita apa namanya? Kita gali lebih dalam. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, sekarang kondisi di internasional kurang kurang baik ya. Dengan adanya perang itu, Selat Hormuz ditutup, perjalanan kapal jadi lama, bahan bakarnya meningkat, harga meningkat, BBM nggak bisa di delivery keluar dari Iran. Di kita sudah naik ya harga diesel ya, harga BBM diesel. Awal Maret 14.000 sekian, lupa saya, 14.600-an. Sekarang berapa? 30.000 sekian. Jadi sudah 2 kali lipat. naik 2 kali lipat. Puji Tuhan, pemerintah masih mempertahankan untuk Pertalite dan Pertamax. Tapi begitu itu lepas nggak kuat lagi, wah nggak tahu tuh harga inflasi bagaimana ya, harga telur, harga beras dan sebagainya. Semoga enggak ya. Semoga cepat selesai. Kita berdoa bersama-sama, Bapak Ibu. Semoga pertikaian peperangan ini segera berakhir. Bagi yang tidak berkepentingan, seperti kita misalnya ya, tapi kena dampaknya. Seluruh dunia sih, bukan hanya kita. Karena banyak sekali perdagangan yang terhambat. Nah, disinilah kita minta tolong Bunda Maria, seperti zamannya Perang Salib. Jadi, satu negara 24 jam diminta untuk berdoa sambung menyambung. Seperti di KKI KAJ dulu pernah ya, ada doa 24 jam itu pasti Ibu Heni, yang dari KKI KAJ siapa lagi di sini ya, pasti tahu tuh Bu Hilda, Bu Ros, Bu Arnov, sambung terus begitu, Pak Adi. Nah, andai kata itu memungkinkan sangat baik dengan wujud untuk berhentinya peperangan. Oke Bapak Ibu, kita lihat izin share screen ya Bu Ros ya. Ya, silakan, Pak. Judulnya malam ini bincang-bincang kita berjalan bersama Bunda Kerahiman. Mau nggak Bapak Ibu jalan-jalan sama Bunda Kerahiman? Mau sekali. Wow. Dan pasti digandeng oleh Bunda Maria. Di satu sisi jalan ke surga jelas. Karena Bunda Maria kalau pulang sore hari ini kan sudah agak siang nih ya, sore pulang ke rumah. Dari warung Bu Sri mungkin mereka berdua makan terus pulangnya ke surga. Full screen, Tetapi, Pak. Full screen dong, Pak. oh ya, Ya, Bu ya. Srinya nggak kelihatan. Bentar. Udah belum? Belum. Ya, sudah, Pak. Ya. Sudah. Nah ini sedemikian rendah hatinya, masih ingat ya? Dulu pernah kita bincang-bincang, kalau nggak salah di Cideng juga, tapi sudah bertahun-tahun yang lalu. Bagaimana Maria kecil, usia 2 tahun, sudah bisa berbagi, berderma, minta dari mamanya. Siapa? Santa Ana, Nah, diberikan kepada pengemis. Kalau ini pemulung. Bagaimana setelah dia memberikan? Setelah Maria kecil memberikan kepada pengemis, Maria kecil mencium kaki pengemis.
Yang ngasih Maria. Yang mencium kaki juga Maria. Mencium kaki pengemisnya. Nah, pernah ada pengemisnya buru-buru. Terus bagaimana? Langsung pergi kan? Maria kecil nggak bisa ngejar. Dia tetap mencium jejak kakinya, tanah yang diinjak. Demikianlah kerendahan hatinya. Saya teringat anak saya kebetulan sekolah di sekolah Katolik, yang cewek, itu diharuskan untuk menyapa tukang kebun, security, tukang sapu. Nah, dia kebetulan di Ursula Jalan Pos itu ya, dekat katedral. Jadi memang demikian ajaran suster. Tapi ini nggak terkait ya, maksudnya demikian ajaran kerendahan hati itu dengan mudahnya kita menyapa kepada orang yang sangat low level. Biasanya kita langsung lewat aja gitu kan, pemulung ini gitu ya, nggak disapa. Ini mungkin diajak ngobrol nih mungkin sama si Bunda Maria, sehingga ibu-ibu ini juga ikut ngobrol kali, mungkin ya. Tapi ini hanya ilustrasi Bapak Ibu. Oke, tapi kita akan banyak malam ini bincang-bincang sedikit mengenai teologi dari uh, ensiklik ya. Nanti tetap ada yang praktisnya, tetapi ada hal yang saya rasa penting untuk kita perbincangkan bersama. Semoga nggak ngantuk. Bapak Ibu, 4 dogma Maria, apa saja? Tetap perawan, dikandung tanpa noda, apalagi? Bunda Allah Diangkat ke surga. diangkat ke surga. 100 untuk Marnov, dapat pisang katanya. Kalau sama Romo, Romo, ya Romo Aji Suseno itu sukanya ngasih hadiah pisang. Kalau saya jeruk. Oke, jadi dari 4 gelar itu, mana yang paling penting, Marno? Ada Bunda Allah, ada Semper tetap perawan, ada dikandung tanpa noda ya, Immaculata. Yang dari 4 itu yang paling penting yang mana? Penting semua, Pak. Penting semua, tapi Iya, ada semua yang penting. ada satu yang menjadi asal mula dari keempatnya. Dikandung tanpa noda. 100 buros pisangnya lagi. Pisang lagi. Dong. Dua dapat pisang ini. Oke. Eh, hilang ya? Masih ada. Oke. Oke, kita lanjutin ya. Bapak Ibu, Yohanes Paulus II kita tahu ya, Santo. Itu menekankan pentingnya berdevosi kepada Bunda Maria. Saya yakin di sini Bapak Ibu semua berdevosi kepada Bunda Maria kan? Ada yang tidak? Saya yakin 100%. Pasti Salah Maria, pasti Rosario. Apakah bertentangan dengan devosi kerahiman ilahi? Ternyata tidak Bapak Ibu. Justru kalau nggak dilakukan nggak lengkap. Faustina pun berdevosi kepada Bunda Maria. Pada waktu dia ke Warsawa, nggak tahu harus kemana, dia bertanya kepada Bunda Maria, aku harus kemana nih Bunda? Begitu turun dari kereta api. Jadi ternyata erat sekali hubungan antara devosi kerahiman ilahi dan berdevosi kepada Bunda Maria. Faustina pun berdevosi kepada Bunda Maria. Jadi tidak terpisahkan antara devosi kerahiman ilahi dan devosi kepada Bunda Maria. Di sini gelarnya Bunda Maria banyak sekali, tapi yang kita bahas malam ini yang agak penting itu adalah dikandung tanpa noda, Immaculata konsepsi tadi ya, dikandung tanpa noda, Immaculate Conception, dan Bunda Kerahiman.
Pasti Bapak Ibu sudah tahu semua Bunda Allah dan lain-lain. Semper Virgo, ya, diangkat ke surga, Asumta. Tapi ini kita fokus di dua saja. Karena waktunya terbatas. Dan itu lebih ke arah teologi ya. Bapak Ibu, Maria itu sudah melakukan jalan salib. Dan banyak salibnya. Sebelum orang lain melakukan jalan salib. Pertama, kapan? Waktu dia mendapat kabar dari Gabriel. Zaman dahulu walaupun bertunangan, kalau hamil, apalagi tidak dengan tunangannya, selingkuh, hukumannya mati, bahkan bisa matinya dengan dirajam. Setelah dia berani mengambil keputusan yang terkenal dengan fiatnya. Fiatnya apa? Fiatnya Maria? Apa fiatnya? Fiatnya Bunda Maria? Terjadilah pada Terjadilah kehendakmu. perkataanmu. Itu terpakai sampai ke belakang. Penting itu. Pada waktu nanti kita mengalami penderitaan, cobaan, jangan Tuhan kenapa kamu kasih ini ke aku? Hidupku sudah susah. Ditambah susah lagi, sudah jatuh ketimpa tangga. Si dia enak sekali. Jalan-jalan ke luar negeri. Berkunjung ke Yerusalem, lagi perang. Nggak bisa keluar, diperpanjang. Jadi lama sekali di sana. Walaupun takut kena peluru, tapi jadi lama. Kok aku mah susah sekali hidupnya. Saya waktu beberapa saat yang lalu ikut Zoom, ada satu kesaksian seorang dokter ya, waktu itu di Kristoforus ya, yang kena CA. Wah luar biasa. Saya ada videonya nanti kalau Bapak Ibu berkenan, saya bisa share melalui Bu Ros. Jadi Boleh, Pak. Terima kasih. rencananya karena kansernya di mana ya, usus atau di mana, menyebar. Rencana dokter Bapak Ibu, ini sedikit aja intermezzo. Organnya mau dikeluarin. Jadi seluruh isinya dikeluarin. Dicuci di luar. Dikemo tapi di luar tubuh. Ya jantungnya, ginjalnya. Karena semua kena gitu kan ususnya. Jadi kosong badannya gitu kayak lumpia kosong. Bagaimana ya? Saya kadang-kadang mengerikan sekali. Tapi dia begitu kuat imannya. Nanti Bapak Ibu lihat sendiri videonya ya. Seorang dokter. Tapi akhirnya nggak dikeluarin organnya. Seperti ya Kak. Nanti Bapak Ibu lihat sendiri ya. Oke. Jadi Maria itu banyak sekali mengalami jalan salib. Sebelum Yesus. Ya karena Yesusnya ya kan baru dikandung kan. Kabar malaikat Gabriel. Sudah berani ngambil risiko. Kemudian dia harus ke Bethlehem. Dari Nazaret. Jauh itu. Kemudian di Palungan lahirnya. Di kandang binatang. Kita aja di rumah sakit. Mau kelas 3, kelas 2, kelas 1, VIP, super VIP, VVIP, apalah gitu. Presiden Suite. Dia di kandang. Setelah lahir, disuruh pergi lagi ke Mesir. Naik apa ya? Di Mesir, pakai bahasa apa ya si Santo Yusuf? Makannya bagaimana? Dan seterusnya kan. Terlalu banyak gitu salibnya itu. Jadi Maria menerima kabar gembira dari malaikat. Gembira. Ditulisnya di kalimat di kitab suci memang kabar gembira ya. Tapi kalau dilihat dia ke Mesir dan seterusnya, terus mau pulang ke Bethlehem nggak berani ke Nazaret karena masih ada Herodes ini ya, Archelaus, anaknya Herodes Agung, yang jahatnya minta ampun, jadi nggak berani kembali ke Bethlehem, langsung bablas ke atas ke Nazaret. Di usia 12 tahun Yesus hilang di antara kelompok, kemudian di bawah salib, kemudian memangku jenazahnya itu luar biasa loh. Seorang ibu memangku jenazah anaknya itu. Biasanya aku aja yang mati begitu kan. Setelah itu memakamkan berapa tuh jalan salibnya. Dan dia jalan salib sebelum Yesus selesai jalan salib.
Maksudnya dia meneteskan air mata di mana ada darah di tanah di tempat perhentian Yesus entah jatuh, entah bertemu dengan Veronica dan lain-lain. Yesusnya belum berhenti jalan salib, dia jalan salib di belakangnya, agak jauh. Oke, kita lanjutin. Jadi, ternyata Tuhan itu demikian cara kerjanya. Bukan kita sok pinter gitu ya, nggak mampu kita mengerti cara kerja Tuhan. Tapi dilihat dari polanya, Yesus disalib, masuk surga. Maria juga jalanin salib, walaupun bukan fisik ya, rohani. Masuk diangkat ke surga juga. Kalau kita belum disalib, apa bisa masuk surga ya? Saya sering berpikir begitu. Nah, padahal kita menderita sedikit aja komplain, ya kan? Gak enak ini Tuhan. Kapan berakhirnya? Jadi, kalau kita digandeng sama Bunda Maria, otomatis nggak bebas. Seperti ya kerbau di sawah itu namanya apa Bapak Ibu? Kayak pisang, namanya kuk, ya kan? Jadi kuk itu yang merangkai dua binatang, kerbau untuk membajak. Jadi satu belok kiri ya satunya pasti belok kiri, nggak bisa kanan gitu. Kuk itu perangkainya gitu kan. Klepnya gitu. Jadi belok kiri semua. Kalau Bunda Maria ini nyebrang jalan itu ibunya pasti ikut nyebrang jalan itu. Mungkin dia merasa nggak enak gitu. Aku masih mau mampir beli surabi atau beli gorengan. Bunda Maria nggak suka gorengan dari Israel kan? Ya dia terpaksa nggak makan gorengan. Jadi ngikutin ke arah Bunda Maria kemana? Positifnya ya. Tapi di saat ini biasanya kita merasa nggak enak. Bapak Ibu, nggak enak saat ini tuh bukan berarti neraka buat kita. Memang sulit dipahami ini. Biasanya kita mencoba menghindari yang tidak enak. Betul nggak? Atau ada yang tadi nggak enak? Bapak Ibu tadi yang nggak enak atau yang enak? Yang Bapak enak. Ibu, yang enak ini ya. Singkong goreng. Minumnya kopi pahit. Tapi Bu Ros ya, kalau enak terus, kepengen siomay, kepengen ikan malas tim ala Hong Kong ya, yang enak-enak kita bisa penuhin semua, kapan kita nggak enaknya? Nanti seperti Lazarus yang apa? Orang miskin yang mencari makanan dengan remah-remah yang jatuh dari meja orang kaya itu. Oke, dengan kita berjalan dengan Bunda Maria, kita dapat meneladan. Kalau batuk tuh gimana sih Bunda Maria? Misalnya gitu kan. Karena detailnya jadi tahu. Kalau pulang cuci kaki dulu. Kalau orang Israel itu ada tempayan di luar, di mana nanti di peristiwa Kana itu yang dibuat dari anggur, air untuk cuci kaki. Kita mungkin nggak cuci kaki, karena kamar mandinya di dalam. Kalau orang Israel tempayannya di luar. Kita jadi tahu kebiasaan Bunda Maria, bagaimana kerendahan hatinya, bagaimana ketaatannya, bagaimana menjaga kemurniannya, bagaimana mengutamakan kehendak Allah dengan mengesampingkan kehendak sendiri. Nah, itulah yang membuat kita hidup di dalam kekudusan. Enak sekali, ya nggak enak juga kalau cinta diri, cinta dunianya masih kuat. Ya, oke, kita coba ke slide berikutnya. Ini perutnya yang hamil siapa, Pak Ibu? Elizabeth. Elizabeth. Maria lagi ngapain itu, Bu? Mengunjungi Elizabeth. Terus dia ngapain itu? Sedang ngapain itu? Dia lagi bermadah, magnifikat, ya, bernyanyi. Dan di dalam magnifikatnya dikatakan di Lukas itu, dan rahmatnya, rahmat Tuhan maksudnya, turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ini penting. Jadi kita mendapatkan kerahiman Allah ini dari sini. Jadi
rahmatnya turun-temurun, tidak selesai sampai di Maria, sampai di Yesus, sampai ke zaman-zaman orang itu. Sampai anak cucu cicitnya dan di bawah-bawahnya dari Bapak Ibu semua di sini. Atas orang yang takut akan dia. Maksudnya takut akan dia bagaimana? Takut masuk neraka? Takut sama Tuhan? Takut di sini bukan takut seperti itu. Takut di sini maksudnya takut melukai hati Allah. Seperti kita takut berbuat dosa, tetapi bukan karena takut masuk neraka atau purgatorio, tapi takut melukai hati Allah yang sangat mengasihi kita. Oke. Jadi kata-kata ini perwahyuan. Rahmatnya turun-temurun ini. Perwahyuan yang mutlak mengenai belas kasih. Belas kasih yang turun-temurun. Tanpa batas. Generasi. Kalau kita bacanya cepat, mungkin kita merenungkannya agak kelewat. Sampai generasi keberapa? Tanpa batas. Ya, turun-temurun. Bagi yang takut melukai hati Allah. Jadi, kalau kita takut akan Tuhan, anak, menantu, cucu kita ikut menikmati Bapak Ibu. Aneh ya? Oke. Jadi, di sini Maria adalah orang yang spesial. Yang sangat amat spesial. Kenapa sangat amat spesial? Yuk kita lihat. Ini Maria dengan siapa itu di bawah salib? Yohanes. Yohanes. Disinilah ciuman yang diberikan oleh belas kasih kepada keadilan. Harusnya yang disalib siapa, Boros? Yang berdosa siapa? Kita kan? Tapi yang disalib Yesus. Kita nonton. Kitanya lagi makan di mall. Makan sushi atau sashimi. Apa deh gitu. Bagus kalau kita berhenti sebentar. Jam kerahiman, jam 3. Yang disalib Yesusnya. Yang tidak ada satu dosa pun. Kita digantikan oleh dia. Kita nonton. Kadang-kadang malah lupa terhadap jasanya Yesus. Disuruh untuk merenungkan sengsaranya pun hitung-hitungan cepet-cepetan. 2 menit aja deh, 5 menit aja atau berapa gitu ya. Udah banyak nih 15 menit, 30 menit. Kerjaan bagaimana gitu. Nggak apa-apa sih. Karena Tuhan mengatakan jika tidak mengganggu engkau. Tapi ada yang dicepet-cepetin hanya untuk bermain HP gitu ya. Tapi di sini pasti nggak ada yang begitu. Bapak Ibu, dikatakan di sini ciuman yang diberikan oleh belas kasih. Artinya secara keadilan dosa itu harus ada hukumannya. Jika bukan kita yang nanggung, ya berarti seseorang yang lain, yaitu Yesus. Di sini dikatakan ciuman itu artinya kerahimannya mengalahkan keadilan. Kalau hanya adil doang, kita yang harus nebus. Yang salah kita ya kan? Nggak fair dong. Yang salah kita yang suruh nebus suami kita atau sebaliknya gitu. Dia nggak tahu apa-apa. Luar biasa ya Tuhan kita ya. Jadi Maria itu Bapak Ibu, pada waktu tadi yang di slide tadi, ini merupakan sukacitanya Maria. Begitu dia dikasih kabar gembira oleh Gabriel, dia segera membagikan kasih itu kepada orang lain. Kepada siapa? Elizabeth. Roh Kudus yang ada di Maria, di dalam kandungannya, karena dia mengatakan,
aku ini hamba Tuhan, terjadilah langsung hamil. Padaku detik juga. Menurut perkataan. Langsung konsepsi. Hamil. Pada waktu dia menemui Elizabeth, anak dalam kandungan Elizabeth bagaimana? Melonjak Kegirangan. karena ada Roh Kudusnya yang disampaikan oleh Maria. Demikian juga Elizabeth jadi terbuka pikirannya. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku? Oh, dari mana? Ini padahal sepupuan. Bisa jadi ibu Tuhan. Kalau tidak karena Roh Kudus, dia segera membagikan kepada orang lain sukacitanya. Kalau kita merenungkannya, oh dia kan membantu Elizabeth mau beranak 3 bulan tinggal di sana. Betul, secara lahiriah. Tetapi secara rohaniahnya jangan lupa, dia bagikan juga. Nah ini, kita kalau digandeng dengan Maria, harus segera juga membagikan kepada si pemulung ini sukacita yang kita terima dari Allah melalui Maria kepada orang-orang di sekeliling kita. Seperti yang diteladankan oleh Maria, dia langsung membagikannya kepada orang lain. Ya kepada Elizabeth, suaminya siapa? Zakaria, anaknya dalam kandungan. Ya kan? Jadi semua yang semua yang bisa dilibatkan akan dilibatkan oleh Maria untuk menerima berkatnya. Jangan sampai berkat itu kita miliki sendiri. Nanti seperti laut mati. Tidak disalurkan, kadar garamnya tinggi, dan tidak ada makhluk hidup di situ. Tapi kalau Danau Galilea itu menerima air dari danau kecil namanya Danau Hula di atasnya melalui Sungai Yordan ini. Tapi dia mengalirkan kembali ke bawah ke laut mati, ke danau mati dari itu. Di Danau Galilea banyak sekali kehidupan, ya. Jadi kita harus segera mengalirkan kembali sukacita yang termasuk kerahiman ini. Jadi bukan mewartakan harus di atas mimbar, tapi yang utama justru dengan perbuatan. Seperti kata Fransiskus, ya kan? Asisi. Wartakanlah Injil setiap waktu. Jika perlu, gunakanlah kata-kata. Loh, jadi gimana mewartakannya? Dengan perbuatan. Perilaku. Itu lebih utama. Karena kalau dengan kata, bisa aja ngomong doang. Tapi kalau dengan perilaku sudah pasti. Berbuat kan? Seperti di BHF 742, bagaimana kita berbelas kasih melalui perbuatan, perkataan, dan doa. Nomor 1 perbuatan. Walaupun bisa tercemar kalau berpamrih. Oke, kita lanjutin. Bapak Ibu, inilah alasan kenapa Maria disebut Bunda Kerahiman. Jadi yang pertama, Maria Bunda dari Yesus yang tersalib. Tapi Maria sendiri sudah mengalami salib. Baik Yesus dalam kandungan, Yesus lahir waktu kecil dan tadi itu yang kita bahas tadi itu, maupun sekarang Yesus dewasa dan dia di bawah salib. Jadi Yesusnya juga memikul salib, Marianya juga memikul salib praktis seumur hidup. Setelah Yesus wafat pun dia ikut ke Efesus, menurut tradisi ya, tidak tertulis kitab suci, dia ikut Yohanes dan melakukan jalan salib setiap hari. Jadi penerima kerahiman itu
sudah melakukan jalan salib juga, yaitu Maria. Maria bisa menerima itu semua karena Immaculata. Jadi Maria bisa melahirkan Yesus sampai Yesus jadi salib karena dia sudah disucikan terlebih dahulu, dikandung tanpa noda. Jadi kalau tanpa rahmat ini, yang lain nggak jalan, ya nggak jadi ibu Tuhan dong, nggak jadi mengandung Yesus dosa. Artinya dia suci. Jadi ini dulu yang diperlukan, bukan semper, bukan perawan seumur hidup atau diangkat ke surga dan sebagainya. Tapi Immaculata dulu. Sedemikian pentingnya diangkat ke surga, dilahirkan tanpa noda. Oke. Maria ini bisa menerima walaupun tidak seketika. Peristiwa-peristiwa rumit, Bapak Ibu. Membingungkan sekali bagi dia. Dikatakan kabar gembira, tadi itu ya, sudah ke Mesir dan sebagainya. Mempersembahkan Yesus, ketemu Simeon. Kelak suatu pedang akan menembus jiwamu. Aduh, walaupun ini baru nubuat ya. Tapi kan kepikiran begitu. Pedang apa yang akan menembus jiwaku ya? Kapan? Tanggal berapa? Gitu. Jadi ya salib kan, beri ketemu Simeon itu. Tetapi di dalam duka cita Maria itu ada kabar, ada perasaan bahagianya, tanda petik, karena dia hamil. Karena bagi orang Yahudi kalau mandul itu suatu aib, dikutuk Tuhan. Kalau dia nggak mandul berarti normal. Dan yang kedua, dia mengandung Mesias. Hanya satu di dunia seumur-umur. Itu yang buat dia bahagia. Dan satu lagi, nggak lama lagi kita peringati, dia melihat kelahiran gereja. Kapan? Pentakosta. Jadi dia melihat kelahiran anaknya secara biologis Yesus, dia melihat kelahiran tubuh mistik Yesus nanti. Setelah 50 hari dari kebangkitannya. Ya. 10 hari dari kenaikan ke surga. Kelahiran fisik Yesus maupun kelahiran tubuh mistik Yesus. Yaitu kelahiran gereja. Lahirnya gereja. Itu yang membahagiakan dia. Tapi yang sisanya ya menderita ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kurang lebih saya gambarkan demikian. Kita sering mendengar per Mariam ad Jesu. Jadi dengan bergandengan tangan dengan Maria, ujung-ujungnya itu ke Yesus. Seperti yang tadi kita bahas, bergandengan enak enggak? Pasti ada enggak enaknya Bapak Ibu. Karena kemauan kita jadi batal. Menyangkal diri. Karena Maria mau belok kanan, kita mau belok kiri. Kalau tidak mau terpisah dari Maria, digandeng, ya ikut belok kanan. Nah, menyangkal diri kan nggak enak ya. Karena sesuai perintah Yesus, menyangkal diri, memikul salib. Yesus memikul salib, Maria memikul salib. Masa kita enggak? Dan mengikut aku. Menyangkal diri ini susah. Kenapa? Karena biasanya kita suka pada kedagingan. Keinginan daging, keinginan mata, ya kan? Itu yang membuat kita biasanya jatuh ke dalam dosa. Oh itu bagus loh. Nggak boleh nggak punya barang bagus? Ya boleh. Tuhan kasih rezeki. Tapi konsekuensi imbangannya itu yang sulit.
Dulu siapa ya teman di sini mengatakan, kalau aku beli baju baru, baju yang ada harus aku kasih ke orang. Beli baju dua yang baru, dua yang lama harus dikasih. Nah, contohnya seperti itu. Keseimbangannya. Jadi kalau gudang kita penuh, artinya belum seimbang. Karena belum dikasih ke orang. Jadi Bapak Ibu kalau garasinya penuh, bisa kasih ke saya mobilnya. Karena Bapak Ibu mau beli yang baru. Jadi ah, keseimbangan itu yang membuat orang kaya susah masuk surga. Lebih mudah unta ya. Oke, Bapak Ibu, per Mariam et Jesum ini kita maknai dengan melalui bersama Maria, kita akan sampai kepada Yesus. Itu pasti. Karena dia orang kudus. Jadi kalau Faustina itu orang kudus, manusia, tapi dengan dosa asal, walaupun dibaptis, kalau Maria tanpa dosa asal. Sehingga di ajaran gereja kita membedakan level penghormatannya. Kalau kepada Allah kita menyembah, ya, latria. Kepada Bunda Maria kita hiperdulia, menghormati dengan amat sangat. Kepada Santo Santa kita dulia. Jadi dulia menghormati Santo Santa. Kepada Bunda Maria, ya kan Santa juga, betul. Tapi dia orang khusus yang tidak dialami oleh Santo Santa lain. Dia yang sudi engkau kandung. Nah, haleluya. Orang Santa lain kan tidak. Jadi dia hiperdulia. Bukan menyembah ya. Tapi maaf Bapak Ibu, jika kita tidak pernah berdoa kepada Yesus, hanya kepada Maria, terus itu juga keliru. Jadi Maria akan menjadi perantara doa kita kepada Yesus. Benar. Yesus satu-satunya pengantara kita pada Allah. Tapi Maria kita pada Yesus. Tapi Bapak Ibu, saking dekatnya dengan Maria, itu ada loh yang tidak mengenal Yesus, itu tanda petik. Dia mengatakan kalau aku satu, dia ibu dari yang disalib, ibu dari Yesus, dan dia pun sudah mengalami jalan salib lebih awal. Dan gak mudah loh Bapak Ibu. Betul-betul gak mudah. Seorang ibu yang memangku anaknya yang meninggal. Itu sakitnya luar biasa. Dan melihat pada waktu disiksa. Dia harus berbagi. Disiksa untuk keselamatan banyak orang. Kalau mau egois, ya jangan dong itu. Orang lain aja gitu. Tapi dia betul-betul taat. Seperti Yesus taat pada Bapa, taat mutlak, dia juga taat. Sangat penting ya ketaatan di Katolik ini. Yang kedua, alasannya disebut Bunda Kerahiman. Karena dia mendekatkan kasih yang diperoleh dari Allah kepada manusia. Nah, dengan digandeng oleh Bunda Maria, kita harus berperilaku sama. Mendekatkan kasih yang diperoleh dari Allah kepada sesama manusia, binatang juga ya, maksudnya pada makhluk hidup. Tapi jangan ekstrim juga. Ada Bapak Ibu yang anjingnya itu sampai diberikan pakaian yang mahal-mahal, dikasih kalung emas, dan ke salon, dan naik mobil pakai sepatu, ke
tapi cucunya enggak. Ya itu juga enggak benar juga, yang ekstrim begitu ya. Dia mencintai makhluk hidup, tapi keterlaluan juga kan. Eh, Tidur dengan anjingnya, cucunya nggak diurusin gitu ya. Ya divaksin. Pokoknya diperlakukan melebihi manusia. Yang ekstrim-ekstrim begitu ya nggak benar juga gitu ya. Jadi mendekatkan kasih kepada Allah, mendekatkan kasih Allah pada manusia. Nah, ya nggak benar juga gitu ya. Ingat nggak ini peristiwa apa? Ayo peristiwa apa ini? Perkawinan Kana. Betul sekali Ibu Christine. Jadi itu tempayannya itu nanti. Hmm. Tempayannya itu kekecilan. Kalau berdasarkan teman yang pernah ke Israel, saya belum pernah. Katanya tempayannya itu tinggi. Seberapa tingginya? Ya hampir seleher manusia katanya. Isinya air tampung, air hujan untuk cuci kaki. Karena orang Israel sana najis kalau masuk rumah belum cuci kaki, cuci tangan. Jadi COVID itu di kita baru-baru aja, tapi di Israel sudah ribuan tahun yang lalu. Dan dia kalau pulang dari pasar harus mandi dulu. Itu jadi anggur. Diubah oleh Yesus ya kan? Karena permintaan Maria. Ini penting. Digandeng oleh Maria, kita akan sering dengar ini nih. Apa yang dikatakan Yesus kepadamu, buatlah itu. Nah ini Bapak Ibu. Mau nggak digandeng sama Maria? Ayo, mau nggak? Mau. Loh, disuruh buat loh. Apa yang dikatakan Yesus kepadamu, buatlah itu. Mau nggak, Bu? Berusaha, Pak. Bagus. Ini kita kalau punya orang tua, semakin tua biasanya cerewetnya. Mungkin Bunda Maria juga akan seperti itu. Kalau melihat kita nggak melakukan, jangan ke sana. Jangan beli apa gitu ya. Itu nggak bagus untuk kesehatan gitu misalnya. Banyak teguran ya mungkin. Kalau kita nggak berada di jalan Tuhan. Ya kan? Karena ada tertulis di kitab suci, kita jangan berdiri di jalan orang fasik. Ya, jangan duduk di antara pencemooh. Jadi larangannya akan banyak nanti yang ditegur. Kalau kita membuka hati, aman. Ini Maria meminta kita di luar kepada Faustina ya, kepada kita di kitab suci maksudnya. Itu kalimatnya ini. Buatlah itu. Lakukan firman Tuhan. Pendek sekali, pendek sekali ya. Dua kata. Buatlah itu. Apa yang dibuat seluruh isi kitab suci? Banyak. Padahal kalimatnya sedikit sekali. Wah enak ngomongnya. Iya, buatlah itu. Yang dilakukan dari A sampai Z itu. Banyak sekali. Dan digandeng oleh Bunda Maria. Karena dia melakukan itu dari A sampai Z. Ya kita terbirit-birit kali. Mungkin dia jalannya cepat. Yang kita digandeng Maria terpaksa harus ngikutin speednya dia kan. Harus cepat juga. Kalau dia lambat, lambat juga. Belok kanan juga. Masih mau nggak digandeng sama Maria? Ini yang dilakukan oleh Maria, Bapak Ibu. Dia mencintai mereka-mereka itu. Membagikan secara luar biasa. Cinta yang berbelas kasih. Kasih yang berbelas kasih. Itulah kerahiman. Selamanya. Artinya tidak di zamannya Maria tadi yang saya katakan sejak kecil usia 2 tahun. Yang memberikan kepada pengemis.
kemudian mencium kaki pengemis, kotornya kayak apa ya? Atau mencium jejak kakinya pengemis, kalau pengemisnya buru-buru. Sekarang pun dia masih melakukan tugasnya. Setelah dibawa salib, Yesus mengatakan, perempuan inilah anakmu, ibu inilah anakmu. Tapi sebetulnya terjemahan yang benar dari bahasa Yunaninya perempuan. Karena itu kaitannya dengan kitab Kejadian 3 ayat 15. Perempuan inilah anakmu. Pada Yohanes inilah ibu. Jadi sampai sekarang dia masih, karena kita anaknya. Tugasnya nggak selesai. Di purgatorium pun dia sering nyambangin jiwa-jiwa. Luar biasa ya. Jadi dia sangat dekat dengan yang menderita, miskin, KLMTD lah. Kecil, lemah, miskin, ya kan? Pinggirkan, difabel. Menderita, miskin, terbelenggu, terampas kebebasannya, buta, tertindas, pendosa. Ayo, siapa di sini yang sudah pernah mengunjungi penjara? Karena Saya Yesus pernah. mengatakan, Sudah. oh pernah ya, bagus. Siapa lagi? Cuma satu? Saya, Nah, Pak. di Cipinang. Saya pernah. Oh, bagus. 2, 3, Pak Adi, Maroh. Siapa lagi? 3 nih, 3 nih. 4. Oh, Saya keren. ke Nusa Kambangan tapi nggak masuk ke dalam penjaranya. Oh, Di halaman, di teras keliling pernah, Pak. iya, sama Bu Lili Tanila atau enggak? Bukan Oke, pribadi waktu itu. oh pribadi. KAJ ada, Lili Tanila itu namanya, Ibu Lili Tanila. Itu rutin Oh, ke Nusa Kambangan. oh, Kalau Cideng mau pergi ke sana bisa. Jadi, setahun sekali. oh enggak, dia rutin setiap bulan kalau nggak salah. Wow, Atau setiap berapa ya, saya kurang tahu, mungkin bisa hubungin. Jadi, kapan aku berimu makan, Yesus? Minum? Yesus mengatakan kan, jika engkau memberikan aku tumpangan, memberikan pakaian pada yang telanjang, pada waktu aku haus, pada waktu lapar, mengunjungi aku, melawat aku, pada aku sakit, di penjara. Makanya saya kabar penjara ini. Terus yang buta, yang miskin, pelacur, yang pendosa, macam-macam deh gitu. Yesus kan bersahabat dengan mereka ya kan? Dengan Matius, Matius pengarang Injil, itunya tadinya pemungut cukai, Sakeus. Gimana? Sakeus badannya pendek, kakinya, saya nggak bisa nyanyi. Ya itu, Yesus berteman dengan orang yang sakit. Orang yang sakit yang perlu obat. Nah, jadi kita juga harus berbagi kepada orang yang sakit, tanda petik ya. Sakit apanya nggak tahu. Finansialnya, sakit rohaninya, sakit relasinya, luka di batinnya, nggak tahu deh macam-macam. Biasanya orang sering menghindari Bapak Ibu. Capek cerita sama Loki itu sakit jiwa itu, oh, itu Loki itu luka batin, ngomong muter-muter, nangis mulu. Nah, biasanya dihindarin orang-orang gitu. Tapi kalau dikandung sama Maria, nggak bisa. Kita harus berbagi kepada mereka itu. Masih ingat nggak Lazarus yang tadi saya sebut? Yang makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuanya, tapi malah dijilat anjing, terus gimana? Mati. Infeksi kali ya, nggak ada antibiotika. Di atas sana, di limbo, di tempat penantian, ketemu dengan orang kaya, Lazarus yang miskin tadi di pangkuan Abraham. Orang kayanya kehausan, minta setetes air aja, nggak bisa, nggak boleh. Karena tidak terseberangi antara surga dan neraka. Jadi kita harus banyak memberikan kepada Lazarus, Lazarus kecil itu. Kalau Bapak Ibu masih ingat, 5 roti dan 2 ikan, ada kalimat begini. Kamu harus memberi mereka makan. Bingung kan?
Hari sudah malam, tokonya kagak ada. Yang ada juga cuma sekian. Harganya 200 dinar, gimana cukup untuk memberi makan sekian banyak orang. Tapi apa jawab Yesus? Kamu harus memberi mereka makan. Harus loh. Bukan kamu hendaknya. Enggak loh. Atau kamu sebaiknya. Enggak loh. Harus. Jadi, apalagi yang di Zoom ini punya HP, punya laptop, punya rumah, pasti bisa beri makan. Seorang pemulung lah, satu gelas aqua lah, atau nasi padang pakai telur, atau rendang, atau apa deh gitu. Tapi kamu harus beri makan, mereka makan. Jadi, dengan digandeng Maria, kita akan banyak bertemu dengan Lazarus itu. Lazarus A, Lazarus B, tergantung lokasinya kan. Tadi dikatakan di penjara, Bu Hilda pernah, Pak Adu, semua banyak gitu ya. Kita menjadi Maria-Maria kecil. Menjumpai Lazarus itu. Jadi kitanya menjadi Maria-Maria kecil, menjumpai Lazarus kecil juga. Syukur-syukur kita bisa menjadi Maria besar, remaja. Memberikan banyak kepada Lazarus besar juga. Ya. Jadi, nah konsekuensi dari digandeng Maria ternyata ya nggak gampang-gampang amat. Nah ini sedikit cerita mengenai Faustina ya. Kalau Bapak Ibu lihat, saya nggak ketik semuanya, saya ketik yang penting doang. Pada waktu itu Maria ada bicara, Bunda Maria berbicara lagi menggendong bayi Yesus, berbicara dengan Bapak pengakuannya, Bapak pengakuannya Faustina. Aku bukan hanya Ratu Surga, kata Bunda Maria, tetapi juga Bunda Kerahiman dan ibumu. Ibumu dari di bawah salib, ya kan? Bunda Kerahiman tadi kita sudah bahas. Dan gelar ini dia sebutkan sendiri. Bunda Kerahiman. Nah, jadi kita yang membaca buku PHF semakin dikuatkan ya. Faustina itu muridnya banyak belajar dari Bunda Maria. Malah mengatakan aku jadi tanda petik menantumu. Karena aku mempelainya Yesus. Jadi suatu rangkaian tidak bertentangan dengan berdevosi kepada kerahiman ilahi, membaca buku PHF, membaca kitab suci, membaca KGK, ajaran gereja, dan berdevosi pada Maria tadi ya. Jadi semuanya menjadi satu kesatuan, tidak terpisahkan Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, tidak ada satu pribadi lain selain Bunda Maria yang sungguh-sungguh mengalami kerahiman Allah sebesar dia. Jadi yang mengalami kerahiman Allah terbesar bukan Faustina, tetapi Bunda Maria yang terbesar ya. Faustina besar, oh iya. Tetapi yang terbesar Bunda Maria. Ingat tadi Immaculata, ditebus terlebih dahulu. Ditebus artinya kerahiman Allah. Diampuni dosanya. Dilindungi terhadap dosa-dosa berikutnya. Karena tidak punya dosa asal, Maria, dia melahirkan tanpa rasa sakit, otomatis tidak punya kecenderungan untuk berbuat dosa atau konkupisенsia. Jadi terlindung seumur hidupnya terlepas dari noda dosa. Nah, Bapak Ibu, kita lihat yang terakhir. Ini yang dikatakan oleh Yohanes Paulus kedua. Yuk kita baca bersama biar nggak ngantuk. Silakan. Jadilah rasul-rasul Rasul kerahiman kerahiman ilahi
di bawah Di bawah bimbingan bimbingan keibuan penuh penuh kasih kasih sayang dari Santa dari Perawan Santa Maria. Perawan Maria. Ya, makasih. Jadi santo, ini dia sudah santo ya. Nah, Yohanes Paulus kedua Paus ini. Dia mengatakan, jadilah rasul. Yang bimbing siapa? Bunda Maria. Kalau gandengan tangan terus berjalan bersama, jadilah kita rasul. Dengan pengorbanan, menyangkal diri, memikul salib, mengikut Yesus. Ya kan? Oke, untuk bincang-bincang kita malam ini sampai di sini mengenai berjalan bersama Maria. Mungkin ada yang mau sharing pengalaman dengan Bunda Maria, banyak sekali pasti. Karena usia kerahiman ilahi dengan devosi kepada Bunda Maria lebih tua kepada Bunda Maria. Makanya Yesus mengatakan, pakailah rosario. Berarti rosario sudah ada. Ya pasti. Kan 1905 sampai 1938. Masa hidupnya Faustina. Rosario sudah ada. Ribuan tahun yang lalu kan. Yesus nggak mengada-ada, nggak mempersulit. Pakai itu aja. Artinya jangan tinggalkan juga doa rosario. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Silahkan Fulus. Baik, terima Saya tutup kasih ya. Pak Lofi. Ya, terima kasih. Ini benar-benar ya sangat penuh ini maknanya jadi ya buat kita semua nih dari Bunda Maria yang benar-benar Bunda Ibu cari kalau mau baca ensikliknya Yohanes Paulus II, bukunya kuning begini, bahasanya gimana nggak kelihatan ya?